memberikan informasi terupdate, terpercaya dan terhangat. setiap Walaupun hari. Sekarang dingin ya, Kak. Walaupun tadi hujan deras sekali ya, Tar. Iya. Semoga nggak banjir ini daerah sekitaran teman-teman ini. Iya, benar juga ya, Kak ya. Apalagi yang paling sering tuh banjir Letsu. Heeh. Mana lagi? Johor. Mana lagi deh? Amplas. Mungkin dekat ini Daerah kota-kota juga banyak banjir, Kak. Tamrin tuh kan, daerah Jalan Tamrin. Dari depan kantor kita pun banjir juga udah. Udah nggak lagi, Kak. Nggak lagi Kan ya? paretnya gede. Udah mulai gede ya. Oke. Jadi seperti biasa Tribuners, selama lebih dari 30 menit ke depan kita bakalan memberikan informasi yang menarik ini Tribuners, berita-berita terbaru yang pastinya ya kan. Iya. Supaya Tribuners tahu. Pokoknya pantengin kami sampai habis ya Tribuners ya. Seperti biasa nih Tar. Berita pertama nih kita dapat dari tentang DPRD Kota Binjai. Oh, jauh ya, Kak, dari Binjai ya. Gelar rapat dengar pendapat atau RDP kepada pedagang terkait dengan penagihan pajak restoran di Gedung Dewan Jalan Tengku Amir Hamzah siang ini tadi nih. Jadi rapat ini digelar untuk mendengarkan keluhan dari pedagang mengenai pengutipan pajak di tengah penerapan PPKM Mikro. Jadi saat berada di dalam ruangan Komisi A, terlihat belasan pedagang satu persatu menyampaikan keluhannya kepada Ketua DPRD Binjai Nur Sri Alam Syaputra. Pak Edi mengatakan seorang pengusaha kafe mengatakan saat ini tempatnya bukan lagi dihuni oleh pembeli, melainkan lalat yang datang. Aduh, lalat ya, saking sepinya mungkin ya kan. Iya. Jadi karena hal ini menurutnya bagaimana membayarkan pajak restoran kepada pemerintah katanya. Ia mengatakan penagihan pajak yang dilakukan secara tiba-tiba ini seakan memberikan leher pedagang untuk disembelih pemerintah. Wah. Lantaran tidak adanya sosialisasi dan pemberitahuan kepada pedagang mengenai penagihan pajak. Jadi pajaknya ini tiba-tiba nih. Tapi kasihan ya, Kak, pedagang kaki lima itu ya, atau PKL katanya namanya. Pedagang kaki lima. Kan berarti mereka kan juga dimintai denda ya, Kak ya. Tapi ada juga nih restoran juga kena kan jadinya kan. Oh, apakah restoran udah mulai dimintai juga ya, Kak? Nah, kita Nanti bacain sampai habis nih ya, Tar iya. ya. Apalagi ini kata dia, Pemko Binjai sempat mengancam pedagang bila tidak membayarkan dan akan dipidana katanya. Wow. Menurutnya zaman sulit seperti ini pemerintah malah semakin menyiksa masyarakatnya dengan aturan tersebut. Kita tahu ya kan udah sepi, Benar. tambah kena pajak. Kayak mana mereka bayarnya, ya kan, Kak? Jadi pertama para pedagang di seluruh kota Binjai meminta untuk menunda penagihan pajak di saat-saat wabah pandemi masih melanda. Karena wabah ini hampir setengah pendapatan dari pedagang turun drastis. Kita tahu iyalah, nih, iya, pasti. udah sepi, bayar tempat sewa. Kak, kayak mana nggak sepi kan? Jalan mau ke situ pun kadang tutup. Kayak mana mau beli? Ya kan? Tapi Contohnya macam di Johor itulah, masih tutup. Kayak mana mau belanja ke situ? jalan masih ditutup. Masih lah. Kalau di daerah Johor masih tutup Masih. ya. Kalau dari rumah kakak Tapi sini Kak, belum kalau lagi ini misalnya pagi buka, tapi kalau aku pulang malam ditutup lagi, sama kayak macam daerah di Setiabudi kan gitu juga. Tutup Yang juga, di Bobrok. pasti tutup. Tadi pagi, tadi siang buka. ya. Nanti pulang jam semalam tutup. Berarti pedagang yang biasa mangkal di situ gara-gara ditutup jadi agak sepi Iya, lah ya. orang kan jadi malas ke situ kan. Iyalah, jadi mutar sepi. ya kan. Iya. Jadi kedua para pedagang meminta kepada pemerintah untuk mengklarifikasi pengutipan pajak restoran terhadap pengusaha nih. Artinya pengutipan pajak restoran dibedakan antara pedagang kecil ataupun besar. Iya. Nah bener tuh, harusnya dibedakan, jangan Iya, disamain iya. ya kan? Nanti misalnya nih dipatokkan harganya sekian, sama masa sama yang di restoran. Betul. Kan nggak cocok. Bener. Nanti masa yang jual bandrek, jual martabak, harganya sama yang dendanya sama yang jualan istilahnya Nasi spaghetti, ya kan? Spaghetti yang punya restoran Iya, gitu nasi kan. padang, spaghetti. Kan Sama. jadi lapar. Betul. Jadi yang ketiga, pedagang meminta adanya upah pungut yang dibebankan kepada konsumen 10%. Artinya sudah ada pemberitahuan bahwa setiap pembeli dikenakan 10% berarti ini. 10%, kalau misalnya sejuta berapa tuh? Coba lah kan. Banyak lah pokoknya, Kak. Pendapatannya berapa? Iya. Udah dikenakan apa? Tapi kita buka masker boleh ya Tribuners ya? Iya, Kak. Agak-agak sesak gitu ya, Kak. Iya kan. Tapi bukan COVID, Kak. Bukan Sesak COVID. karena bernapas gini. Gitu ya kan. Napas sendiri ya kan? Iya. Tapi udah sikat gigi tadi kan, Dek? Udah, tadi pagi nggak? Itu tadi subuh. Hand sanitizer-nya taruh di mulut supaya bersih. Banting kuman Gitu juga. ya. Itu buka masker ya, Tribuners. Jadi kita udah cuci tangan. Udah inilah ya, Tar.
Udah. Kak, lipstiknya hilang nih kayaknya Kak, karena masker ini. Aduh, beli lipstik mahal-mahal kan nggak nampak jadinya. Jadi kan ini ada videonya nih mengenai pemberitaan kita yang pertama nih. Sebelum kita tanya sama si Bang Wen yang lagi di lapangan. Langsung Kita aja lihat kita dulu videonya videonya. dulu ya. Nih ya Tribuners. Satu eksekutif, satu legislatif, satu yudikatif. Jadi memang sangat saya sayangkan. Yang pertama, pelaku kuliner tadi minta retribusi ini ditunda dulu selagi masa pandemik ini. Retribusi pajak ini ditunda dulu pengujipannya karena di masa pandemik ini mereka merasa kesulitan. Ditunda dulu. Yang kedua, minta perlu dievaluasi daripada pajak-pajak tersebut karena harus ada dia klasifikasinya. Pengusaha kuliner misalnya punya restoran sekian persen, pengusaha ini misalnya kafe sekian persen, pengusaha gorengan sekian persen, jadi tidak sama semua. Tidak pisah. Apa yang saya dapat tadi ini dari pengusaha kuliner, ini akan saya sampaikan PKD hari ini rapat. Nanti kita rumuskan kembali apa hasil daripada pertemuan dengan BPKD. Nah, itulah tadi yang diberitahukan lah mengenai pemungutan pajak 10% ini untuk restoran itu, mau yang besar mau yang kecil Sama ya. kejam kali lah memang. Aduh. Gimana lah menurut kalian Tribuners yang lagi nonton Kak nggak ini jadi gimana lah dek lah? jualan kayak gini. Nanti belum apa langsung diminta ini Iya. kan. Pak, Belum udah lagi mau uang jualan, preman. awak. Hah? Belum lagi uang preman. Iya. Premannya kakak Pi. Uang kutip sampah lagi. Betul. Apa Uang semua? kebersihan. Uang kebersihan. Banyak lah Kak pokoknya. Mau dapat apa lah yang jualan ini ya kan? Iya betul lah. Untuk adalah dapat Mungkin Tribuners sudah ada membayari untuk denda-denda jadinya kan. Iya. Nggak bisa untuk mereka. Jadi Tribuners mungkin ada yang lagi dagang mungkin yang udah kena ini udah ada belum ya? Bolehlah disampaikan Iya, Tribuners boleh kalau di-share. yang udah ini kan udah kena denda ini mana tahu udah terasa, dan kabarinlah kami biar kami bacakan ya we. Iya biar bisa kita sharing ya Kak ya. Iya, ini langsung ada Bang Wen ya, Bang. Halo Bang Wen, selamat sore. Sore. Aduh, Bang Wen. Halo Bang, selamat sore. Apa kabar Bang? Kabar baik. Aduh. Kayaknya baru bangun tidur nih Bang. Hujan. Hujan di sini. Oh iya. Bang Wen mau nanya nih Bang, mengenai pemberitaan yang tadi kami baca ini Bang. Jadi Bang, kenapa nih pihak BPKAD ini yang harusnya berwenang dengan masalah ini tidak datang Bang? Boleh tahu Bang, ketika masyarakat mulai resah dibuatnya dengan peraturan yang ada barusan itu Bang. Baik. Untuk BPKAD sendiri bukannya tidak hadir ya, tapi sesi pertemuannya dibedakan gitu dengan pedagang. Artinya pedagang mulai RDP duluan, nanti setelah makan siang BPKAD akan menyusul. Nah, kenapa dilakukannya seperti ini? Agar tidak ada pertikaian atau salah paham saat terjadi audiensi antara pedagang dengan DPRD dan BPKAD. Jadi ketua DPRD mengambil sikap bahwasannya pertemuan ini dibagi 2 gelombang. Biar saat pertemuan biar fokus untuk menyaring aspirasi dari masyarakat. Begitu. Jadi Bang, apalah tanggapan dari anggota dewan Bang terkait tuntutan masyarakat ini Bang? Nah, untuk tanggapan dari Dewan sendiri ya mereka telah menerima aspirasi sebenarnya dari para pedagang. Yang pertama, para pedagang meminta penundaan penagihan pajak restoran terhadap restoran-restoran atau rumah makan yang berada di pinggir jalan untuk di masa pandemi. Nah, yang kedua, mereka meminta tidak adanya pungutan dulu kepada pedagang karena warung-warung mereka sepi akan pembeli, gimana nanti kalau mau membayarnya. Dan usulan-usulan ini sudah disampaikan kepada BPKAD pada pertemuan kedua. Namun untuk informasi yang lebih lanjut belum bisa disampaikan oleh DPRD ataupun BPKAD. Bang, apakah sudah banyak restoran atau pedagang kaki lima yang membayar Bang? Kalau membayar belum ada karena para pedagang nggak terima dengan pungutan tagihan itu. Seperti kemarin
ada pedagang bakso yang dikenakan 6 juta. Dan satunya lagi pedagang rumah makan hanya 3 juta sebulan. Dan nominal ini tidak cocok sebenarnya dari nilai jual bakso dengan rumah makan. Makanya berarti Bang nilainya itu pedagang diambil dari mana ya? Nilai dari, pemungutan ini 10%-nya itu Bang. kalau berdasarkan dari BPKAD, mereka menilai pungutan itu berdasarkan nilai jual makanan. Oh. Jadi kalau nilai jualnya satu hari 10.000, maka 10% dari 10.000, atau 20.000, maka 10% dari 20.000 itu yang dikumpulkan dalam satu orang pembeli. Oke, jadi Bang kira-kira itu dikenakan apakah untuk yang pedagang tetap yang selalu di situ atau cuman dia yang lapaknya sekali-sekali di situ Iya, atau benar. gimana Bang? Ditetapkan sama yang bagaimana yang 10% ini Bang? Berdasarkan Perda nomor 3 tahun 2011 itu, seluruh tempat yang menyediakan jasa makanan dan minum kepada pembeli dikenakan pajak restoran. Artinya bakso di pinggir jalan yang menyediakan 3 atau sampai 4 meja itu bakalan dikenakan biaya tambahan pajak restoran gitu. Bang, jadi respon dari pedagangnya gimana Bang sekarang Bang? Kalau para pedagang sih mereka tidak terima dengan adanya penagihan ini. Bukan mereka tidak mau membayar, karena pendapatan jualan juga turun karena dampak PPKM Mikro yang terus dibatasi gitu. Nah, jualan juga harus tutup dan kucing-kucingan dengan pihak Sapu PP gitu. Jadi Bang ada nggak sanksi yang diberikan nih kalau misalnya terlambat pembayaran atau tidak sanggup memang membayar sama sekali, sedangkan pemasukan memang nggak ada sama sekali, kayak mana Bang? Nah, dari pertemuan sosialisasi yang dilakukan kemarin di GOR, pedagang yang tidak membayar pungutan pajak ini akan dipidana, katanya sih sebenarnya. Cuman dikonfirmasi dari BPKAD, beliau belum bisa menjawab dan merespon apakah ada tindak pidana yang dikenakan kepada para pedagang yang tak sanggup membayar sih sebenarnya. Jadi pidana lah ya ancamannya ya Bang, yang paling berat ya Bang ya. Baik. Baiklah Bang Wen, makasih Makasih banyak ya, tuh Bang. informasinya ya Bang Wen. Oke, Sehat selalu selamat Bang. sore. Selamat sore. Selamat sore Bang. Itulah Dek. Nggak sanggup bayar pidana. Iya. Jadi Jualan awak jualan sepi-sepi. iya sepi. Bisa jualan 10 ini kalau makanan 10 mangkok atau Iya, heeh. pakaian aja bisa laku aja itu udah Kak syukur boleh kalau kali. misalnya dia cuman jualan bakso kojek gitu ya kan. Nggak ngerti lah. Kayak mana kan? Ambil aja lah Kita baksonya cuman daripada goceng. 10% kalian Kita ambil kan. udah cuman goceng. Buatlah nanti untungnya cuma 200.000. Kan terus dibayar denda misal 200.000. Balik modalnya gimana lagi? Makanya nggak ada lah untuk besok belanja apa lagi, ya kan? Mungkin ya nggak tahu lah ya. Sebenarnya apa ya, pelan-pelan kita mati nggak PPKM ini kepanjangannya? Kok ngeri kali ya kak? Kalau dulu Ibaratnya pandai-pandai kau mutar ya kan? Sekarang pelan-pelan kita mati. Iyalah. Aduh. Ibaratnya ya bukan dipermudah gitu kan, jadi Makin dipersulit kayaknya ya. Iya. Aduh. Kayak mana lah mau dibilang. Kasian juga, tapi yang paling kasian ini pedagang kaki lima ya kan? Pedagang kaki lima lah. Nggak Nggak usah pedagang kaki lima juga sih Dek. Yang nyentuh yang nyewa-nyewa misalnya kios-kios ini kalau dipajak atau di apa. Macam tadi kata Kan Bang Wen, berat. 6 juta Kak. Pajak yang harus yang dibayarnya. Beda antara pedagang bakso sama pedagang misalnya makanan. Iya. Makanan lain ya kan. Katanya dihitung dari mejanya juga. Mungkin dipilih dari berdasarkan bahan makanannya kurasa. Oh, Bakso kan mungkin. daging. Makanya kalau spaghetti dia lebih mahal karena kan jauh dari Italia. Mie sama daging-dagingan kecil-kecil ya kan. Iya beda, mungkin kalau spaghetti lebih mahal lagi nanti. Itulah kalian. Nggak ngerti lah aku entah siapa mau disalahkan kalau udah kayak gini ya kan. Kak, tapi masih nggak ngerti hitungannya ya kan, kayak mana makanya. Jangan nanti tiba-tiba berhenti tengah jalan kalian buat kayak Itulah. gini. Kalian pikirkan juga lah masyarakat ini yang jualan ya kan. Iya tolonglah Pak. Iya, kalau Ngerti. bapak-bapak ini digaji sama pemerintah, kalau yang swasta ini digaji sama siapa? Kalau nggak usaha sendiri ya kan. Orang itu tinggal apa? Orang swasta Ibaratnya ya? orang itu tinggal nunggu bola. Oh iya. Kalau yang pedagang ini menjemput bola ya kan. Iyalah memang Mau didatangi. harus promo Kak, gencar-gencar. berarti
contohnya macam yang di pedagang-pedagang yang di pinggir jalan itu udah payah juga sekarang jualannya kan. Udah iyalah. bayar macam Bagus udah jualan online shop aja lah daripada kayak gini ya kan. Kak, online shop Kerjaan di kemarin rumah juga aja. dilaporkan kan, ada yang kemarin Udah sempat dilaporkan yang gara-gara viral ini. gara-gara rame. Salah aja. Makanya jadi apa sih yang benar jadinya? Aku tahu gitu. deh jualannya kayak mana. Coba kasih saran gitu, apa yang benar? Enggak lah kalau Gitu, Kak. Tribuners ada yang apa namanya? Yang jualan yang udah kena korban ini mana tahu ya kan. Entah lagi ada di situ juga gara-gara ini. Itulah. Kalian ketiklah komen kalian Tribuners biar kami bacakan ya kan. Entah ada mau titip salam juga ya kan. Iya betul. Ini lagi mau nengok-nengok nih, ada Iya. yang mau dibacain nggak Kak ini? Betul itu. Ngeri lah Kak, pokoknya. tapi ada nih Kak penggemar setia kita Kak, Siapa? yang selalu mengkomen dari Ahsanul Hikmah. Kayak hati aku Kak sepi juga. Dia masuk 1 menit langsung keluar ini pasti. Enggak Takut loh. dia kuotanya habis. Dia nunggu sampai akhir Kak. Oh, iya, ya. Bang Ahsan ini. Makasih ya Bang Iya, Ahsan. Bang Ahsan. Sarange. Iya. Kak, berita kedua tentang apa nih Kak? Berita kedua nih tentang seperti yang ini tuh tadi. Judul utama kita tuh tadi. Apa tuh Kak? Si bocah ini. Bocah ya? RAP ini. Bocah yang masih duduk di bangku kelas 3 sekolah dasar mengalami nasib tragis. Sebab bocah 10 tahun ini diculik dan digilir 10 pria bertopeng tak jauh dari kediamannya di Medan Amplas. Medan Amplas loh. Kalian yang sekitar Medan Amplas hati-hati kalian. Banyak orang yang udah gila aku rasa ya kayak gini Nggak ya. ngerti lah aku entah apa anak-anak yang 10 tahun pun Pasti kayak tembak gitu. mati orang yang buat kayak gini nih. Keji Nggak kan ngerti lah rasaku. aku. Jadi menurut cerita ibu korban inisial PA, aksi keji itu berlangsung saat RAP hendak pergi ke warung. Di perjalanan ada 10 orang pria menculik korban dan membawanya menggunakan mobil bak terbuka. Ngeri kali loh, ya? Dek. Kayak apa gitu lah ya kan. Tukang-tukang itu mungkin dikiranya tukang-tukang ya kan. Iya. Terus tutup pakai terpal gitu ya Kak? Nggak tahu, jadi ku baca lagi ya deh kan. Iya. Selanjutnya korban dibawa ke tempat dicabuli secara bergantian. Iya. Jadi dibawa ke satu tempat kan dek. Jadi ibunya tuh curiga lah, dikiranya kenapa lah anakku ini murung, Oh gitu. pendiam ya kan. Ya Jadi- iyalah pasti anaknya tuh takut mungkin iya, Kak. jadi karena merasa aneh, Mm-mm. ibunya ini membujuk lah sama si RAP ini untuk cerita ya kan. Iya. Jadi nangis lah si RAP mengungkapkan bahwa dirinya itu telah dicabuli 10 orang pria dewasa. Menurut pengakuan dia, setelah dicabuli, dia dibawa lagi naik mobil pickup, kemudian ditendang dan diturunkan di tempat dia culik. Memang ada otak kalian betul. Iya memang. Kayak gitu kali kalian lah. Macam gak punya anak kalian ya kan? Kak, Hah? bisa jadi ini mungkin maaf ya Kak, mungkin gay kali ya yang ini. Penyakit lah dek kalau udah Tapi 10 orang masa 10 orang gay semua sih Kak? nggak tahu. Memang berarti udah memang ada penyakit sih kalau menurut aku. Masa anak kecil loh. Kak gay ya itu yang namanya. Makanya jangan banyak nonton bokep ya kan. Jadi kayak gitu pikirannya. Rusak nggak tahu lagi mau diapain. Kayaknya emosi kali Atau bulan jangan-jangan ya. ini jomblo ini semua yang naik ini. Oh Iya, aku kalau udah tentang anak ini pala aku bacanya. Kak kasihan, aku takutnya nanti Kak jadinya trauma ke depannya Kak. Terus Udahlah, udah dicabulin ini kan, Dek. Jadi orang-orang itu yang 10 orang itu ini ngancam gitu loh akan membunuhnya jika melawan coba. Kan Apa nggak makin bilang kan, takut takut dia? dia pasti. Apa nggak makin takut dia, tengoklah ini. Makanya palak kali aku. Jadi kan menurut pengakuan korban, para pelaku menyodomi dirinya dan ada pula yang memasukkan alat vitalnya ke mulut bocah malang itu. Ya ampun. Astagfirullah. Bukan cuma itu aja kan, Wim. Jadi pelaku yang ada menyudutkan rokok ke kaki juga pun ada. Kejam kali ya. Kak pengen kali kalau aku jadi polisi ku tembak mati deh. Iya. Satu. Kayak inilah, kalian pernah nonton film Hope-nya yang film Korea nggak? Enggak. Dia hampir sama, cuma masalahnya satu orang yang mencabulin ini. Jadi si anak itu jadi takut mentalnya ngelihat bapaknya sendiri pun dia takut dari. Jadi trauma kan Nah, Kak? iya. Trauma ke depannya terus kayak Trauma gini anak, trauma orang tua terhadap lingkungan, teman-teman sekolah. Jadi tingkat kepercayaan dirinya itu nggak ada Iya, lagi. pasti orang tua jadi lebih nggak boleh kemana-mana. Mau main pun jadi anaknya pun nggak bisa. Atau orang ini juga. mungkin di bawah naungan Takut. obat-obat ini nih, Kurasa, alkohol Kak. atau apa? Ini Kurasa ada nih ntar lagi kalian. mabuk juga ya. Iya, makanya kalian itulah macam nggak ada, nggak punya anak kalian di rumah atau kayak mana ya kan? Entah dilahirkan dari batu kurasa 10 orang ini. Iya, nggak dipikirkannya. Terus Kak, kan kok sampai tega gitu ya buat kayak gitu ya? Nggak ngerti lah dek, namanya udah sinting ya kan. Emosi Kak. Kalau aku kutabrakkan itu pickupnya itu dek.
Kak, tapi belum ketemu nih orangnya kayaknya. Belum ketemu, kita tanya sama Bang Arjuna. Iya, mana ini. Bang Arjuna nih? Atau tahu dia pula nih salah satu enggak? Enggak lah, Bang Arjuna itu hanya menyampaikan. Bang Arjuna ya ampun, ngeri Bang kali aku. Arjuna. Langsung ditutup deh. Kenapa Bang Arjuna ini langsung auto Bang panik? Arjuna. Bang Arjuna. Bang, kami mau tanya loh, Bang. Selamat sore. Langsung mati lampu kayaknya. Oh, hidup lagi. Bisa didengar, Kak? Bisa, Bang. Selamat sore, Bang. Selamat sore Bang Arjuna. Bang, boleh Bang di ini kan Bang, gimana keterangan mengenai pemberitaan kami yang kami sampaikan tadi Bang? Silakan Bang. Nah, ini kejadiannya pada tanggal 23 Agustus lalu di sekitar Medan Amplas, tepatnya di Jalan Selamat, di dekat rumah korban. Pada saat kejadian, korban tidak sedang bersama dengan ibunya, karena ibunya seorang driver travel begitu. Nah, jadi pada saat ibunya pergi keluar dari rumah, si anak tinggal sendiri. Nah, ketika itu si anak RAT yang inisial RAT yang masih usia 10 tahun, yang juga kelas 3 SD swasta di sekitar sana, hendak jajan ke sebuah warung di sekitar rumahnya. Nah, tiba-tiba dia dipepet oleh rombongan naik. Halo Bang Arjuna, kayak terputus Kak karena sinyal ya. Terputus ya Bang ya? Oke, terputus. Aduh, sayang kali ya kan. Padahal Iya, aku pengen padahal banyak tanya ya kan. Kak, banyak kali aku mau nanya inilah. Lebih kalau udah tentang anak itu, Iya. buahnya pengen apa? Di rajam aja maunya ya kan. Iya, makanya dia biasanya ditembak Sebulan mati gitu kan. Masuk lagi nggak Bang ya? Masih nyambung Bang Arjuna? Halo Bang Arjuna. Bang Arjuna Masih bisa dengar saya? Iya, keren kali KP-nya pulanya, Iya, Bang. pula. Tidak sesat wifi, tapi mungkin gara-gara hujan ya kan. Oke, Iya. boleh Bang dilanjutkan lagi Bang. Bisa lanjutkan aja, Bang. Ya, saya lanjutkan tadi sesuai kronologis dan wawancara saya terhadap korban maupun ibu korban. Itu terjadi pada tanggal 23 Agustus kemarin, di mana saat itu ibunya inisial PA sedang keluar kota. Nah, tapi itu si anak tinggal sendirian di rumahnya di sekitar di Jalan STM dan Amplas. Ketika itu si anak yang berusia 10 tahun tadi pergi menuju warung untuk jajan. Namun tiba-tiba dia dipepet satu rombongan mobil pickup bak terbuka dengan diberi terpal penutup. Nah, Aduh, terputus lagi, Kak. Aduh, Kak, coba lah Kak pikirkanlah kayak mana yang dipikiran yang 10 orang ini. Enggak, pertanyaannya Kak. Bang Arjuna ini buat ini kejutan ya? Iya kan, kaget. Macam tahun ya baru. kan? Lanjut lagi lu Bang. Itulah Bang, jangan aja sih. Iya. Ini gitu kan. Bang, bagus kami langsung tanya Bang, pala aku. Padahal udah banyak pertanyaan nih Bang Iya, yang mau betul. ditanyakan. Pindah lagi Iya, Bang iya. Arjuna. Oke, Bang. Kalau misalnya si anak ini lagi jalan ke warung, tiba-tiba dipepet. Nah, emang nggak ada orang di sekitaran situ yang ngelihat si anak Iya. ini dipepet atau ditarik langsung ke pickup itu, Bang? kejadiannya berlangsung cepat. Nah, awalnya si anak mengajak teman-temannya untuk ikut jajan menemani dia, tapi dia tak satupun temannya yang menemani. Jadi dia pergi sendirian. Nah, tiba-tiba langsung dipepet mobil pickup tersebut yang menurutnya ada sekitar 10 orang di dalam pickup tersebut. Dia langsung diangkat ke dalam mobil, lalu dalam mobil secara bergantian dia disodomi. Ketika kalau dia menolak disodomi maka diancam bunuh. Seperti itu kejadiannya. Kak Tari? Halo Bang. Ya Kak Tari. Bang, dari informasi yang kami terima sempat diculik katanya kan Bang. Ini dibawa kemana dan apakah Ya, betul benar. pelakunya memakai topeng Bang? Nah, 10 orang pelaku tersebut menggunakan topeng dan aksi penyodoman dilakukan di dalam pickup tersebut. Kemudian dia dikembalikan ke dalam ke lokasi awal penjemputan. Terputus lagi Kak. Pala Kak masih banyak mau tanya. Entah, makin pala aku melihat gara-gara berita sama Bang Arjuna kayak gitu, Iya, jaringannya kan? apa nggak makin pala? Padahal udah banyak kan bertanya ini. Iya. Halo Kak. Sebenarnya Bang Arjuna ini mau apa sih, Dek?
putus-putus terus ini ya. Aduh Iya, Bang Bang. Arjuna. Jadi Bang, kira-kira nih nggak Bang, ini KPAI bakal mendampingi si anak ini nggak Bang? Soalnya kan ini masih 10 tahun ini Bang, usianya Bang. Nah, sejauh ini memang pihak KPAI belum turun tangan dalam kasus tersebut. Namun berdasarkan informasi yang Kok emosi Kak? Alah aku deh Gitu ya kan? Iya. Ya udahlah Kak. Cemana lah ya. Heeh. Enggak. Aduh, Iya. iya. Kita tunggu aja lah kan Kak. Informasi yang dari Bang Arjuna. Mungkin tak Bang Arjuna nanti ada masuk lagi ya tiba-tiba kan? Entah nggak tahu lah aku, pala aku tiba-tiba nanti terpotong lagi. Iya. Macam mana lah ya kan? Iya. lalu Kan lanjut lagi kan? Aku bilang kan? Apa mau abang ini? Udahlah Kak. Kita lanjut ke berita selanjutnya Kak. Iya. Iya. Tapi sebelum berita selanjutnya deh, sebagai kita mengucapkan terima kasih dulu lah. Untuk siapa? Awi Kopi yang sudah mensponsori semua kegiatan digital Kak, tapi activity. nggak ada kopinya di sini. Nanti kita suruh Kak Yuta buat. Iya, nggak jelas dari minggu-minggu lalu juga nggak dibuatin. Kak udah haus ada inilah. Iya, setiap mau mulai dikasih kopi bubuk dulu kita. Oh iya. Habis itu dikacau di perut. Iya, supaya hemat ya kan. Isa, Ya Allah. mohon maaf lah Tribuners ya kalau misalnya berita pertama tadi belum lengkap ya kan. Tapi kita bakal ngasih tahu berita selanjutnya lah nanti kalau udah bagus lagi jaringan Bang Arjuna ya kan. Iya betul. Kak katanya ada video Awi Coffee nih. Abi Kopi nih kita lihat dulu ya Tribuners ya. Nah, itu kan ini, Kak. Awi Coffee kan. Ya udah. Udah Paten udah kali. hilang emosinya nggak? Ada minum-minum kopi tadi Siki. Cuma nengok gambar aja. air yang awak minum tuh air putih. Jadi bubuk kopi. Maunya bubuk kopi? Kopi lah kok bubuknya. Tapi kalau tadi gitu. Kak Yuta kalau misalnya sebelum main, sebelum disuruh kita Iya. iklankan, dikasih bubuk kopi dulu mulut kita, Dek. Baru dikacau di perut ya kan? Iya, Gini. minum pakai air putih. Baru dikasih kumur-kumur. Iya. Ngeri kali kita. Jadi kopi blend di mulutnya. Kak ada berita ketiga nih Kak. Apa itu berita ketiganya? Tentang vaksinasi ibu hamil. Kenapa itu? Jadi kegiatan vaksinasi kepada ibu hamil yang digelar oleh pemerintah Provinsi Sumatera Utara bersama Dinas Kesehatan Kota Medan mulai berlangsung di Rumah Sakit USU siang ini. Dari pantauan Tribun Medan, kegiatan tersebut dihadiri oleh Wali Kota Bapak Bobi Nasution beserta istrinya Kahiyang Ayu. Jangan sampai salah kalau dibacanya. Enggak lah, Salah nama nanti. Ibu Kahiyang Ayu yang cantik itu kan. Betul. Sementara proses vaksinasi terhadap ibu hamil juga terus berjalan di gedung pavilion eksekutif Sibaya RS khusus yang ini. Susah Kak. Udah pakai itu pun laptop juga yang betul ya. Iya betul juga. Lanjut deh. Sebelum memasuki gedung para ibu hamil ini wajib melakukan cek suhu badan menggunakan hand sanitizer. Gedung boleh dimasuki oleh para ibu hamil yang hendak vaksin guna menghindari terjadinya kerumunan. Biar jangan rame-rame maksudnya ya kan Kak. Iya betul itu. Setelah ibu hamil masuk harus menunjukkan bukti pendaftaran online yang telah dilakukan dan melakukan registrasi ulang secara manual. Kakak udah Kak? Itu kan untuk ibu hamil. Oh Dek. iya, Dek pikir Kakak lagi. Enggak lah. Oh enggak. Nanti lah itu Kan mana tahu ya Lagi Kak. zaman-zaman Covid kayak gini loh, Dek. Kak, katanya kan Kak, di bulan-bulan ini Kak,
Cuti 6 bulan. Makanya Kak jangan terlewatkan itu. Aduh. Kita lanjut ya. Kemudian ibu hamil harus menunggu panggilan dan akan melaksanakan screening badan seperti cek tensi darah, suhu tubuh, dan lainnya. Oh, ngeri kali. Setelah memenuhi syarat mengikuti vaksinasi, kemudian para ibu hamil ini melakukan vaksinasi di ruangan yang telah disediakan. Usai melaksanakan vaksin, ibu hamil pun diberi bingkisan kecil sebagai tanda terima kasih karena sudah berpartisipasi membantu pemerintah dalam penanganan COVID-19. Kak, adik mau ke situ lah. Biar dapat bingkisan kecil. Hamil dulu baru hamil vaksin baru dapat bingkisan kecil. Berarti hanya ibu hamil aja ya kan? Iya, mungkin supaya menjadi penyemangat tersendiri lah. Kan awak pengen supaya nggak juga, takut Kak. kali. Biasanya kan kalau hamil itu kan rentan dengan naik hipertensi. Kak, adik rasa gini, biar ibu hamilnya itu happy kan dapat. Biasanya kan mama kan kalau dikasih bingkisan happy kan? Apalagi kalau ada amplop di dalamnya. Macam yang kemarin Kak abis lahiran pulang pasti dapat bingkisan kan? Beda. Kan happy ya kan? Jadi nggak beli lagi gitu. Oke. Bingkisannya ya anak lah, Dek. Langsung keluar dibungkus dia. Dikeluarin bungkusan ya kan? Iya. Betul juga. Itu aja udah cukup happy, apalagi kalau sehat tanpa kayak gejala demam apa tuh. Iyalah. Apalagi sekarang kan lagi rentan-rentannya kan Kak. Mungkin karena vaksin ini semoga ibu-ibu hamil ini menjadi kuat ya kan Kak. Betul itu. Karena Kak katanya ibu-ibu hamil banyak yang terkena itu Kak. Iya, paling sering rentan lah jadinya ibaratnya kan. Iya. Karena kan dia mungkin 2 nyawa ya kan dalam satu tubuh, jadi lebih rentan lah ya kan. Iyalah pasti. Kita tengok Kak videonya Kak. Iya, ada videonya nih. Ada lah. Kita tengok dulu. Majidah ya Rabbana lakal-hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Halo. Siapa Dek halo? Oh, ya Allah. Kau kurang minum kau Dek. Iya, gak kurang kopi nih. Tiba-tiba aja halo. Kupikir aduh gara-gara nengok ibu yang mau hamil-hamil tadi teringat Kak. Kebayang gini. Gak fokus. Kau pikir videonya bisa kau ajak ngomong? Ini ada si Nisa nih, reporter tercantik kita ini. Halo Kak Nisa. Itu baru betul. Nah, kau sapa dulu dia Dek? Kayaknya ini kakak baru kita. Kakak baru ini. Iya, baru kita lihat. Kenalkan ya nih kan? Tribuners, ada Kak Nisa yang Iya. baru bergabung di Tribun Medan. Tribun Medan. Sapa lah Halo, dulu Nisa. Tribuners ya Kak. Becok kali kita Halo berdua. Tribuners. Masih unyu-unyu kali suaranya Dek. Iya, kayak udah kayak suara kita ya Kak. Kayak kita lantang, ngegas. Ngapa nggak netizen geram sama kita Dek? Makanya kena bully ya kan. Kak. Ya Kak Kak, Nisa. Mau tanya nih boleh Mau Kak? belanja kau? boleh Kak. Kak, apakah ada syarat tertentu bagi vaksinasi ibu hamil ini Kak? Misalnya ada nggak Ada, kategori tentang usia kandungannya, misalnya entah 7 bulan baru boleh vaksin gitu Kak? Ada Kak. Jadi tadi hasil liputannya selama ibu hamil itu boleh melakukan vaksin apabila kandungannya udah 13 minggu. Terus harus melakukan pendaftaran secara online dan membawa surat kartu kandungan yang kayak apa sih namanya tuh Kak? Kalau USG-nya dan kondisi kandungannya selama 13 minggu. Nanti setelah melakukan pendaftaran online baru bawa ke Universitas USU, Rumah Sakit USU Kak. Oh gitu. Nanti dari Rumah Sakit USU juga bukan langsung didaftarkan. Apa Kak? Kakak ini grogi kayaknya. Iya, agak Jangan grogi. digituin Kak, nggak boleh Kak. Diapain Kak?
dicek dulu kesehatannya. Apabila dinyatakan oke oleh pihak rumah sakit, maka baru diperbolehkan. Dan harus ada izin dari suaminya yang penting. Kayak gitu, Kak. Iyalah, pasti izin dari suami nomor satu. Iya. Kak, apakah Iya, setelah Kak. vaksin ada larangan ibu hamil? Misalnya minum vitamin ini nggak boleh gitu, minum air apa Puasa nggak dulu boleh ya gitu. kan, Nende. Enggak, Kak, sejauh ini sama kayak vaksinasi pada umum lainnya. Hanya saja harus lebih banyak minum vitamin. Itu kata Idi tadi ya, Kak. Gitu. Oh gitu. Berarti yang dari dokter kandungannya boleh boleh dikonsumsi lagi gitu vitaminnya kan, Kak? Boleh, Kak, boleh. Nanti kan setelah vaksin itu ada bingkisan. Nah, bingkisan itu nanti itulah obat-obat vitamin, kayak vitamin dari rumah sakitnya, kayak vitamin apa sih, vitamin untuk ibu hamil lah pokoknya, Kak, gitu. Iya, Terus Kak, apakah ada kendala tadi, Kak, waktu proses vaksinasi tadi? Kalau kendala tadi, sejauh ini semua ibu yang hamil itu semuanya nggak ada kendalanya. Persyaratannya juga oke. Dan tadi juga ada ibu wakil gubernur, Kak. Ibu Nawal. Nah, dia ini datang untuk meninjau langsung bersama Ibu Kahiyang. Nah, dari sana Ibu kan banyak nih masih yang ragu-ragu untuk ikut vaksin. Nah, beliau mengatakan kalau vaksin itu aman dan halal. Jadi untuk para suami yang masih ragu atau takut, dia mengatakan kalau vaksin ini aman dan halal dan sesuai prosedur rumah sakit pada umumnya, Kak, gitu. Oke, jadi Kak, dari per hari ini atau sampai hari ini udah berapa total ibu hamil yang sudah terdaftar atau tervaksin, Kak, di rumah sakit khusus tersendiri? Tadi kata Ibu Nawal, berdasarkan informasi Ibu Nawal, hari ini ada 50 orang vaksin pertama ini ada 50 orang ibu hamil yang melakukan vaksinasi, Kak, di rumah sakit USU. Apa itu berdasarkan kecamatan atau memang dari seluruh kecamatan boleh di situ vaksinnya, Kak? Itu dari seluruh kecamatan. Ini kan yang membuat Provinsi Sumut, Kak. Jadi untuk yang pertama kali seluruh ibu hamil itu bisa melakukan vaksinasi ke rumah sakit USU, Kak. Terakhir, Kak, sampai kapan terakhir vaksinasi yang akan diadakan untuk ibu-ibu hamil ini? Kalau ini kan, Kak, terputus kayak, Kak. Karena jaringan ya, karena hujan. Hujan. Di luar. Silakan, Kak. Kalau ini kan masih Terputus lagi, Kak. Halo, Kak. Iya, halo, Kak. Iya. Kalau ini masih tahap sosialisasi sebenarnya, Kak, kata Ibu Nawal tadi. Jadi akan ada terus perbaikan dan perpanjangan untuk vaksinasi akan terus dilakukan. Kalau kata Ibu Nawal tadi bisa nanti di setiap daerah setiap daerah itu akan ada tempat vaksinasi bagi ibu hamil, Kak. Oke. Gitu. Kak, kalau di puskesmas Kak, apa akan ada ini, Kak? Diapakan vaksin ibu hamil? Kalau untuk sekarang ini, Kak, masih di rumah sakit USU, tapi kata Ibu Nawal tadi akan segera ada di setiap puskesmas dan setiap kabupaten dan kota, Kak. Oke. Oke. Makasih banyak, Kak Nisa, Makasih, untuk Kak. laporannya, Kak. Sehat selalu. Sehat selalu. Keren nih, Kak Nisa nih. Baru-baru informasinya Lengkap. Terpercaya walaupun suara imut. Nih ya. Terus terputus-putus juga katanya, Kak, ya. Gara-gara jaringan semua ya. Iya. Cuman Makanya pakai titit. Iklan. Ah, Iklan iyalah. nggak boleh. Kita baca komentar ya. Apa tuh, Kak? Ada nggak nih yang apa nih? Nggak ada yang Ngasih saran gitu ya kan. Terus muka ngasih kalian masukan. dibagusin, berminyak kali muka kalian, nggak ada gitu ya kan? Enggak lah, muka kita nggak berminyak kok. Ini glowing KMS lo gitu. Iklan, Kak. Aduh, mana tahu di endorse. Terus ada ini apa nih? Kita bacain dari si Jerry Willis ini paling banyak nih kayaknya komentarnya nih. Kak, itu kayaknya penonton setia kita. Yang kita bacain salah satu aja ya, Bang ya. Jadi kita rakyat kecil tidak diterima aspirasi dari kita. Kita rakyat kecil tidak terima aspirasi dari kita. Apanya, Bang, maksudnya, Bang?
nggak ngerti lah. Mungkin Tapi Kak, apa kita nggak diterima sama pemerintah mungkin atau sama yang atas ya kan. Jadi ibaratnya ya apalah Dek, ibaratnya ya kalau orang itu harus kita ikutin, sedangkan kalau kita mungkin nggak didengar ya kan. Padahal orang itu wakil kita ya kan. iya. Kak, Padahal orang itu wakil Tuhan loh ibaratnya. oh iya, Iyalah, maksudnya kan orang tuh ngeri ya, wakil Tuhan ya. dipercaya Memberi kuasa gitu. untuk mendengarkan dan jadi wakil rakyat. Rupanya jong ya. Kadang nggak tahu lah ya kan. Ada juga yang gitu itu PPKM Kak pelan-pelan Jerry kita mati. Williams ini kayak penonton setia kita nih Ya, Kak. penonton Udah setia. bisa dikasih bingkisan kecil juga. Apa itu? Nggak. Koran Tribun. Kak terus katanya tadi kan, Heeh. ini apa kebanyakan nonton drakor katanya Kakak. Enggak, memang ada filmnya. Itu dia enggak dari kisah nyata yang gue bilang deh. Kak terus ngasih emot-emot juga nih, joget-joget kan, jadi pengen joget juga jadinya. Janganlah joget-joget langsung diblokir kita dari dari live FB ini Iya. kan. Heeh. Aduh, ngeri kali lah memang ya kan. Kak ini hujan ya kan? Apa Iya. ada banjir nggak ya di luar? Ada ya? nggak ya kira-kira ya? Iya kok ada, dikasih lah ininya, Entah laporan- informasi karena soalnya kan informasi kami terbaru. kan pulang nanti kayak mana Iya. ya kan. Gak usah itu yang kawan-kawan mau jemput, entah kawannya atau pacarnya, atau orang tua juga kan. Jadi tahu ya kan. Tapi feeling aku kayak let's mungkin banjir. Titik-titik Iya. yang memang udah rawan pasti banjir ya kan. Iya, banjir lah di mana-mana pasti ini. Karena kan hujan terus kan di mana-mana. Iya, baru ini hujan terus kali kayak gini deh. Oh iya. Seminggu ini. Enggak lah, kemarin ada juga hujan kan. Yang kapan? Makanya banjir. Yang waktu yang kita habis undangan itu loh. Itu kan minggu lalu. Oh iya, minggu ini. Minggu ini baru ini hujan Iya, terus. ini juga baru hari Rabu loh, Kak. Belum hari Sabtu, Kelas. Ada nggak informasinya Tribuners yang lagi nonton Iya, live bisa ini? diinfo dong. Lagi banjir di daerah mana nih? Kami tunggu nih Tribuners. Atau Ada rumah kalian kebanjiran? bisa biar di entah diliput langsung sana Iya, ya kan? benar, biar kita langsung ke sana live Iya, biar langsung kita di sana. infokan sama wartawan Tribun Medan ya kan. Iya betul itu. Yang gesit itu gitu. Ngeri lah. Kayaknya nggak ada nih Kak. Iya. Kak terus yang lagi hot seleb itu apa ya? Hot Nggak ada seleb. Kak? Kakak yang seleb kakak yang gosip gitu nggak ada? Apa ya? Aku pun udah nggak ngerti lagi, nggak pala ngikutin Iya. lagi Nah, lah ya kan. Kayaknya nggak semangat kali hari ini karena cuaca hujan. Hujan, bawaannya pengen tidur aja. ya kan? Iya. Sambil minum kopi. Kak, terus pun orang yang depan kita nasi cut katanya. Iya. Entah kenapa ya kan kalau kita ngomong cut. Coba Salah Bang Agus aja. sama Bang Arai, berani nggak orang itu? Kita panggil, kita adukan nanti Kak. Kok nggak kita balikkan nanti ini meja orang itu. Aduh, nggak tahu lah. Biar orang itu pindah kemari kita di situ ya kan. Belum lagi ditambah perpanjang lagi kan? Iya PPKM ya. Sampai tanggal 6 ya September ya. Aduh, semakin banyak lah ini Kak yang makin Nggak susah, ngerti yang lah. kecil makin kecil, kaya makin kaya Vaksin ya kan. susah didapat. Aduh, untung lah kita udah vaksin. Nggak ngerti lah lihat ini nggak tit nggak ngerti Iya. lah ya kan. Ya sudah. Apa sebagai rakyat kita ngikutin aturan aja lah ya kan. Iya. Tribuners. Penonton kita juga kayaknya kurang ini hari ini ya Kak ya. Kurang. Ini biasanya komen-komennya Iya. banyak. Ini Biasa kok dia kurang informasinya komen-komennya. tuh Jadi kita update bingung juga kan nih. mau Tribuners bacain. ini iya. Mana lah. Banjir. Kolam Kak, ikan pun jebol. Kak ada nih Kak. Oh, Kak Pinem. Hah? Berita yang lagi yang katanya bener atau nggak sih itu yang anaknya Bapak Ahok itu? Oh, yang tegurat-gurat gitu merah itu ya. Iya, yang Perempuan itu. sama selebgram ya? Nanti Itu ini, settingan atau enggak pansos. sih? Oh iya, pansos ya kan. Takutnya Nanti pansos ya kan. iya, banyak yang bilang sih gitu, pansos ya kan. Bener nggak sih itu ya? Nggak tahu lah dia. Nanti salah ngomong pula kita kan. Iya, karena Kena nggak ada boykot. ini kan nanti boykot Lani dan Tari kan. Jangan ada di Selamat Sore Medan, Iya, selamat malam aja. kalian, iya, atau tengah malam. Ngeri Atau lah. selamat minggu gitu. Ngeri kan? Atau semangat pagi kan gitu kan Kak. Pagi Semangat ada suruh. Pagi-pagi awak kesini jadinya. Aduh. Nggak ada nih update berita banjir Nggak ada ini ya, dari kayak kalian berita- ini berita Tribuners. banjir ya. Kalian pun. Berarti nggak banjir Kak? Tapi terus sekali loh. Kakak masa mendoakan banjir Kak? Bukan maksudnya kan berita terupdate loh. Mana tahu Janganlah ada banjir, nanti awak tenggelam. Dah lah naik kereta, banjir pula. naik sepeda motor ya Iya. kan. Nanti kalau kereta api lewat. Titut. Aduh ngeri lah pokoknya Tribuners, semoga kalian sehat selalu lah ya kan.
Pokoknya ya semangat lah cari duitnya ya kalian Tribuners ya kan. Yang Iya. nonton ini kalau bisa murah rezeki lah. Kami Amin. doain selalu kayak gitu. Apalagi hostnya gantian lah didoakan juga ya kan. Iya betul, amin. Semoga murah rezeki juga. Ya, pokoknya jangan lupa kalian pantengin semua kegiatan kita di digital activity kita, semua platform juga. Ada IG Tribun Medan Daily, ada Facebook TikTok. Tribun Medan, TikTok Tribun Tribun Medan, Medan, ada YouTube. YouTube, ada Facebook websitenya. kita ada 2 kak. Jangan Tribun lupa baca Medan cetaknya juga Official, Tribuners. Tribun Medan Official sama Tribun Medan TV. Banyak lah, kalian tengokin aja lah. Semua kegiatan ada cakap-cakap, ada BBM, Iya, ada lengkap ngopi lah pokoknya sore, Tribun Medan. semua lah. Gini kak, lu mau apa gua ada. Oh, emang ngeri banget. Keren kan? Tribun Medan gitu kak. Kamu macam preman amplas itu kau, Dek. Kau mau apa? Kami ada gitu ya kan. Nah, sadis gitu banget. dia. Ya udahlah kak, kita akhiri aja lah kak kayaknya karena Cepet udah disuruh cut aja kak. Iyalah. Terus nggak ada juga kan? Nova Sativa, Kak infoin banjir di mana dong? Oh, kami aja nggak tahu. Kami Kak. nungguin loh kak. Macam mana lah sibuk kali, Dek, disuruh kita akhiri ya kan. Iya, ya sudah. Padahal rame loh Tribuners yang mau nonton kita ini. Iya banyak kali. Pokoknya saya selalu ikuti protokol pemerintah ya. Iya, Apalagi benar. nih sekarang mall udah boleh buka. Iya. Tapi yang vaksin harus diperhatikan Gunain juga nih. kartu vaksin kak tapi masuk kan. Apa aplikasi pelindung? Peduli. Oh ya, peduli lingkungan ya. Oh, peduli lindungi. Oh iya, Peduli salah. lingkungan. Emang saya pikir mau tanam-menanam. Oh iya, betul Bukan, juga. kan? Iya. Jadi ya kalian pokoknya kalau memang nggak perlu kalian nggak usah lah kalian ke mall, kalian belanja online aja lah. Kayaknya di depan kita ini belum kurang dikasih duit. Kan masih biasanya menonton bayaran kan kasih lempol kan. Iya. Ini udah dikasih cepet pun tadi. Suruh Suruh lagi. apa aja kita ya Nanti kan. lala ye. Pokoknya saya selalu, udah berapa kali aku bilang saya selalu, saya selalu murah rezeki kalian yang nonton. Makasih banyak yang udah nonton hari ini ya Tribuners ya. Makasih banyak habis kuota kalian gara-gara nonton kami ya kan. Jangan lupa kalian like juga ya, kasih jempol. Jangan lupa kalian komen juga lah ya. Mana tahu ada saran atau kritik kami terima yang pastinya ya kan. Kita nggak pernah menutup diri untuk Tribuners. betul. Makasih banyak ya. Selalu hati-hati di jalan kalian yang udah mau pulang karena hujan deras, jalanan licin. Iya, jangan lupa pakai mantel. Macet lagi. Kayaknya udah berhenti, udah nggak ada lagi suara hujan deh. Iya betul. Terus kak jangan lupa pakai sok swallow. Becek ya kan. Iya. Pokoknya hati-hati jangan balap-balap lah. Kalian ingat keluarga di rumah nunggu semuanya ya kan. Makasih banyak Tribuners ya. Dari saya Lani, Saya Tari. kami pamit undur diri. Jangan lupa nonton Selamat Sore Medan besok sampai hari Jumat. Iya, Setiap hari Senin Jumat. sampai Jumat, bahkan setiap hari Rabu ada kami dulu selalu. Untuk netizen yang paling favorit sama kami hari Rabu setiap Iya, jam 5. jangan lupa. Kakak-kakak yang kemarin netizen kok nggak ada lagi nih? Siapa? Ada. Yang paling frontal itu. Iya. Ya udahlah ya. Iya, makasih banyak ya Tribuners. Selamat sore Medan. Selamat sore. Assalamualaikum. Assalamualaikum.